dan tentu nanti akan dilanjutkan dengan sintesisnya. Waktu minggu lalu kan degradasi ya, glikogen, nanti sintesis, dan tentu saja memerlukan suatu pemahaman yang sangat mendalam nih, karena mekanismenya tidak semudah yang dibayangkan. Sebelum sampai ke kuliah berikutnya, saya mau tanya, ada yang masih mau ditanyakan? Cukup paham dari apa yang sudah minggu lalu saya sampaikan, karena mau saya ulang lagi nih sekarang. Baik, karena saya mau ulang lagi, tolong diperhatikan baik-baik ya. Jadi yang saya mau sampaikan itu adalah metabolisme glikogen. Tentunya menyangkut degradasi ya, artinya pemutusan rantai-rantai glukosa dari rantai glikogen dan nanti sintesis perpanjangan. Jadi artinya kalau degradasi itu pemutusan glukosa, ya pemanjangan sintesis. Jadi artinya menambah glukosa di rantai glikogen, dan kita tahu bahwa cadangan glukosa yang ada di dalam tubuh itu ada di liver, ada di otot. Perhatikan baik-baik. Kapan glikogen dipecah, ya, dibebaskan glukosanya ke aliran darah, tentu pada saat kadar glukosa darah berada di bawah ambang batas. Jadi minim sekali. Itu pasti terjadi pada saat lapar atau keadaan puasa. Saya kira gampang sekali mencernanya. Ya. Jadi glikogen didegradasi dan tentu lepas satu persatu glukosanya pada saat keadaan puasa atau lapar. Siapa yang mengaktifasi? Perhatikan, ini peranan hormon di sini. Ya, ikut meregulasi pada saat keadaan lapar atau puasa, hormon yang ikut meregulasi di mana pada saat kadar glukosa darah harus berada dalam keadaan normal, maka dipecahlah glukosa dari glikogen, baik itu yang ada di hati atau di liver. Perhatikan, kasus pertama pembebasan glukosa ke aliran darah adalah degradasi glikogen otot atau degradasi glikogen hati. Itu satu. Yang kedua, melalui proses gluconeogenesis. Saya sudah sampaikan. Gluconeogenesis pasti tentu hasilnya glukosa. Dari mana? Dari prekursor non-karbohidrat. Jadi kalau Anda ditanya apa sih gluconeogenesis, yaitu proses sintesis atau pembentukan glukosa dari prekursor non-karbohidrat. Siapa prekursornya? Bisa piruvat, bisa laktat, bisa juga alanin. Ya, dari degradasi protein kan pasti ada alaninnya nanti. Itu menjadi cikal bakal. Ya, di mana prosesnya? Perhatikan baik-baik. Gluconeogenesis di liver, ya, glikolisis di otot. Tapi pasti ada di bagian tertentu sel, karena gluconeogenesis terjadi sebagian di matrik mitokondria, sebagian di sitosol. Yang ada di mana? Organ liver. Sementara glikolisis terjadi 100% di sitosol atau di sitoplasma. Di organ mana? Di otot. Perhatikan. Itu contoh-contoh ya metabolisme baik dalam bentuk kata ataupun anabolisme sudah saya sampaikan. Katabolismenya saya berikan contoh proses glikolisis. Anabolismenya saya berikan contoh gluconeogenesis. Nah sekarang saya akan menyampaikan mengulang yang lalu, bahwa pada saat keadaan lapar atau puasa, boleh jadi glukosa yang dibebaskan ke aliran darahnya itu berasal dari pemecahan glukosa yang ada di glikogen. Bisa cepat saja karena mengulang nih. Ya, untuk lebih memahami lagi, untuk lebih mengerti, dan tolong dipahami baik-baik. Ya,
bahwa di sini pasti bekerja hormon insulin, bekerja hormon glukagon, bekerja epinefrin atau nama lain adrenalin. Insulin dihasilkan di beta pankreas, jadi sel beta yang menghasilkan insulin. Glukagon di sel alfa pankreas, jadi ada di pankreas, baik insulin dan glukagon ada di pankreas, tapi insulin dihasilkan di sel beta, glukagon di sel alfa. Sementara epinefrin disebut juga adrenalin, dihasilkan di kelenjar adrenal. Targetnya insulin pemecahan, ya, pemecahan nanti perhatikan insulin, maaf bukan pemecahan, insulin ya tentu saja ini hubungannya pada saat kadar glukosa darah tinggi kan. Jadi pasti sintesis glikogen di sini. Jadi proses glikolisis itu insulin kontradiktif dengan glukagon. Nah, yang akan saya sampaikan sekarang pasti pemecahan glukosa dari molekul glikogen yang ada di liver yang berperanannya glukagon. Sementara epinefrin berperanan di sel otot, di otot ya, membebaskan glukosa dari molekul-molekul glikogen. Ya tentu saja pemecahan glukosa dari glikogen otot kalau epinefrin, glukagon, glikogen liver. Tapi yang Anda harus perhatikan baik-baik ya, bahwa proses pemecahan glukosa dari rantai glikogen itu ya, urutan glikogen itu kan glukosa, ada rantai yang lurus, ikatannya alfa 1, 4, alfa 1, 4, alfa 1, 4, di sini dia rantai yang lurus. Tapi ada titik cabang, ini pasti alfa 1, 6. Nah, hal yang sangat spesifik, bagaimana melepas glukosa dari rantai glikogen, baik di rantai yang lurus ataupun di titik cabang, ini yang harus betul-betul dipahami oleh Anda. Dan glukosa yang dibebaskan itu nantinya dalam bentuk glukosa 1-fosfat. Itulah sebabnya maka pemecahan glukosa dari glikogen ini bukan merupakan proses hidrolisis, bukan, tapi proses fosforolisis. Terjadi masuknya fosfat ke gugus ke molekul glukosa pada posisi C1. Maka nanti glukosa yang dibebaskan itu bukan dalam bentuk glukosa tok, tapi glukosa 1-fosfat. Glukosa 1-fosfat, glukosa 1-fosfat. Nah, tolong perhatikan bagaimana pemecahannya. Ya, pemecahannya itu tentu sangat teratur. Ini yang dimaknai sebagai pengaturan atau regulasi. Siapa enzim yang berperanan pada saat pemotongan glukosa tersebut? Enzimnya glikogen fosforilase. Ya, di mana, di bagian mana pemecahan glukosanya? Di bagian non pereduksi, di ujung non pereduksi. Kalau yang sebelah kanan ini ujung pereduksi kan, karena pasti ada aldehid bebas yang tidak berikatan. Kalau gini gugus aldehid di posisi satunya dipakai berikatan kan, apa 1,4 dengan glukosa berikutnya, terus baik di rantai yang lurus atau rantai ini, kecuali titik cabang. Ini apa 1,6. Nah, perhatikan baik-baik sekali lagi ya, saya pelan-pelan. Satu glukosa keluar, glukosa 1-fosfat terus satu persatu, baik di rantai yang lurus ataupun di cabangnya ini. Tapi pada saat sudah memenuhi limit dekstrin, perhatikan sekali lagi ini limit dekstrin, stop. Pemecahan satu persatu itu tidak berlangsung. Apa yang terjadi kemudian? Ya, bahwa 3 molekul glukosa di limit dekstrin pada titik cabang ini pindah dulu ke rantai yang lurus ini. Lihat, sengaja diwarnai berbeda. 3 glukosa ini ya pindah ke sini. Maka tinggal 1 di titik cabang. Ya, jadi pemotongannya stop dulu, tidak di rantai yang lurus.
di cabang ini dulu sampai nih 4 glukosa 1 2 3 4 1 2 3 4. Ini limited chain namanya. Ya, 3 glukosa di rantai cabang itu tentu pemutusannya alpha 14, alpha 14, alpha 14, alpha 14 gitu loh ya. Dan keluar sebagai glukosa 1 fosfat. Enzim kuncinya glikogen fosforilase. Cut sampai tinggal 1 di titik cabang. Maka pasti untuk melepas 1 glukosa di titik cabang ini enzimnya yang bekerja itu beda. Bukan glikogen fosforilase lagi, tapi amilo 1,6 glukosidase. Nah, dilepaskan 1 glukosa di sini tinggal rantai yang lurus saja. Jadi perhatikan proses yang spesifik. Bagaimana the branching activity gitu, aktivitas untuk menghilangkan cabang. Jadi the branching di sini aktivitas the branching namanya ya. Jadi pada saat sudah membentuk rantai yang lurus karena sudah tidak memiliki cabang lagi, baru 1 persatu. Berapa banyak glukosa nanti yang dibebaskan sebagai glukosa 1 fosfat tergantung kebutuhan tubuh dalam merespon tidak adanya glukosa yang diasupkan dari makanan. Mungkin proses kelaparannya panjang, mungkin puasanya juga panjang gitu loh. Tapi puasa kan teratur ya, dari sebelum subuh, pada saat setelah sahur sampai maghrib udah stop, itu makan lagi, maka glukosanya nanti berasal dari asupan makanan. Pasti stop ya. Degradasi glikogen itu stop kalau makanan sudah yang mengandung tinggi glukosa tuh masuk ke dalam tubuh dan glukosanya banyak, sudah tidak perlu lagi pemotongan glikogen. Itulah sebabnya orang yang kelaparannya panjang, tiap hari asupan makannya kurang, maka pasti cadangan glikogen otot, cadangan glikogen livernya itu terus menurun, terdegradasi, maka jelas pasti dia tuh kurus kering. Itulah sebabnya yang lapar, yang kurang makan itu pasti kurus kering karena cadangan glukosa yang ada di glikogen baik di liver dan di otot itu tidak ada. Oke, mudah-mudahan ya Anda sudah bisa memahami karena Anda mengulang. Saya berikutnya akan menyampaikan yang lebih spesifik yang memerlukan bagi pengertian yang lebih mendalam mengenai sintesis. Ini hanya penggambaran yang tadi saja dalam bentuk ini sudah ada formula kimianya. Kalau ini kan hanya digambarkan bulatan-bulatan saja. Ini sekarang kita lebih memperhatikan gimana struktur glukosa ya, poliglukosa yang ada di rantai lurus atau mungkin nanti ada di titik cabang. Perhatikan jelas apa 14 apa 14 di mana ya ujung yang merupakan gugus reduksinya ada di posisi C1 kan. Ini tidak ada yang bebas di sini, aldehid bebasnya nggak ada. Maka ini disebut ujung non pereduksi. Dan di ujung sebelah kanan di mana tidak ada glukosa berikutnya yang berikatan, tidak ada ikatan alpha 14 lagi dengan glukosa berikutnya, maka yang sebelah kanan yang ini itu ini ujung pereduksi karena aldehid bebas di posisi C1-nya tidak berikatan gitu ya. Jadi ini hanya sekedar untuk memperlihatkan betapa aktivitas glikogen fosforilase nanti membebaskan glukosanya dari rantai, baik rantai cabang ataupun rantai lurus itu dalam bentuk glukosa 1 fosfat. Sekali lagi saya ulangi, bukan dalam bentuk glukosa bebas tapi mengikat fosfat. Itulah sebabnya prosesnya disebut proses fosforilasi dan enzimnya glikogen fosforilase. Cukuplah ini gambaran tadi ngulang yang ini, perhatikan baik-baik ya. Ini hanya sekedar ngulang bagaimana nanti tentu saja pembebasan atau proses debranching gitu ya, di mana penghilangan titik cabang yang tinggal 1 glukosa keluar tinggal rantai yang lurus. Saya kira aksi dari fosforilase selanjutnya tuh lebih gampang, terus 1 persatu glukosa 1 fosfat glukosa terus sampai makin memendek cadangan glikogen di otot ataupun di liver itu makin memendek. Oke. Tadi enzim kuncinya
glikogen fosforilase. Glikogen fosforilase on pasti yang mensintesisnya off. Ya, sintesis atau perpanjangan rantai glikogen, enzim kuncinya glikogen sintase. Itulah sebabnya maka pasti bila glikogen sintase aktif, artinya habis makan kadar glukosa darahnya tinggi, ya pasti ada glukosa yang sebagian dipecah melalui jalur glikolisis, tapi sisanya pasti disimpan dalam bentuk cadangan glikogen. Maka bekerjalah enzim glikogen sintase. Makin panjang, makin panjang, makin panjang glukosa yang disusun membentuk rantai glikogen baik di liver ataupun di otot. Maka bila mana glikogen sintase on atau aktif, pasti glikogen fosforilase off. Nah, ini yang nanti mau saya sampaikan ya. Yang bagaimana proses kok bisa demikian terjadi, karena memang kontradiktif seperti apa yang saya sudah sampaikan di contoh glikolisis dan gluconeogenesis, di mana kalau enzim kunci di salah satu jalur on, di jalur yang lain yang berseberangan tentu off, dan sebaliknya sama di sini juga. Tapi tolong diperhatikan baik-baik pada proses glikogen sintase aktif atau glikogen fosforilase aktif, yang memicunya itu adalah hormon tadi. Siapa yang bekerja? Ya, apakah insulin karena pada saat kadar glukosa darahnya tinggi habis makan, ataukah glukagon dan epinefrin karena tubuh kekurangan glukosa akibat karena lapar atau puasa. Nah, ini yang menarik. Ya, dan tentu saja siapa yang dipisu, karena proses adanya pemasukan gugus tertentu pada enzim yang terkait. Enzim aktif bisa inaktif bila kemasukan gugus fosfat, dan kontradiktif mungkin di jalur yang berseberangan justru masuknya fosfat menjadi inaktif gitu loh. Tadinya aktif menjadi inaktif di satu pihak, tapi di pihak lain yang lain bisa kebalikannya. Nah, ini yang perlu dicermati dan diperhatikan baik-baik. Oke, sebelum ke sana kita lihat. Nah, ya tentu membentuk ikatan alfa 14 glikosida. Panjang terus makin memanjang glukosanya dan terbentuk ikatan glikosida. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana di titik cabang? Nah, jelas ini yang paling antik gitu loh. Karena nanti pasti menata ulang lagi tadi yang sudah potong pada saat degradasi, sekarang bagaimana sintesisnya. Ini harus diperhatikan. Ya. Dan karena prosesnya juga lebih rumit ini. Jadi sintesis glukagon juga tergantung pada adanya ya kompleks nukleotida, UDP dan glukosa. Perhatikan. Nah, di sini perlu adanya suatu protein, ya, yang mana tentu saja merupakan suatu hal yang penting untuk membangun molekul glikogen tersebut. Nama proteinnya itu adalah glikogenin. Nah, berbeda dengan tadi degradasi, ada peranan protein, ya, yang dalam hal ini merupakan suatu senyawa yang sangat penting untuk membangun struktur glikogen. Perhatikan, ya, poin ini, ya, enzim glikogen sintase pembentukan atau sintesis glukosa menjadi rantai glikogen memerlukan 4-8 glukosa primer, ya, pada bentuk glikogenin tersebut. Lihat, ini merupakan suatu rantai protein yang tentunya nanti merupakan suatu kompleks yang mengkatalisis pembentuknya primer. Ya, jadi 4-8 glukosa, perhatikan, ini merupakan primer pada glikogenin yang merupakan suatu struktur protein. Dan glikogenin ini mengkatalisis pembentukan bentuk primer tersebut. Nah, perhatikan baik-baik. Pertama, ya, glukosa tentu terikat. Di mana? Di struktur protein yang mengandung rantai samping OH siapa? Tirosin.
Ya kita tahu bahwa rantai samping asam amino, ya asam amino yang terdapat dalam protein glikogenin tersebut pasti ada asam-asam amino yang memiliki rantai samping OH siapa tirosin dan juga dasarin. Tapi dalam hal ini glukosanya terikat di tirosin karena ya nanti berikatan di ujung OH ini ya. Nah ini yang pertama, glukosanya terikat di situ. Itulah makanya pentingnya glikogenin di sini. Ya, dan tentu saja nanti ya enzim glikogen sintase ini akan mentransfer unit glukosil yang tadi terikat di tirosin glikogenin tersebut dalam bentuk UDP glukosa ke ya C4 hidroksilat di suatu gugus glikogen, rantai glikogen yang non produksi. Jadi masuknya juga di titik yang tadi seperti pemecahan glukosa dari glikogen kan di ujung non reduksi, sama di situ juga perpanjangannya di situ, bukan di ujung yang reduksi sebelah kanan tapi sebelah kiri gitu ya. Jadi bedanya apa? Jadi bukan glukosanya langsung glukosa tapi dalam bentuk UDP glukosa ya. Nah ini lihat ya, nih, dan tolong perhatikan ya karena nanti tentu akan menata di mana titik cabang itu memulai untuk rantai branching. Di sini tadi the branching, penghilangan cabang, sekarang sintesis cabang di glikogen. Ya perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan tadi 4 sampai 8 ya glukosa 4 sampai 8 glukosa primer di sini. Jadi kalau misalkan 1 udah nyambung ya, 2, 3. Nah, perhatikan ya dari sini ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jadinya ini 7 ya. Jadi ini udah mencukupi untuk karena di sini nih, perhatikan ini titik cabangnya core glikogen yang nanti akan membentuk titik cabang. 1, 2 sengaja diwarnai berbeda. Karena ini berperanan untuk nanti, ini kan limit dextrin. 1, 2, 3, 4 kan limit dextrin tadi. Perhatikan ke tadi yang tadi. Ya, nih limit dextrin. Ini harus dicapai ini. Ini harus dicapai limit dextrin ini. Maka tentu saja nanti kalau misalkan ini udah banyak ya, perhatikan. 1, 2, 3, 4 ini pasti limit dextrin. Ya, core glikogen 1, 2, 3, 4 ini pasti dipotong di sini. Karena glukosa sebagian akan ditransfer ke titik cabang dari limit dextrin yang glukosa yang keempat dari ujung sini. Jadi potongnya di sini, klap, masuk. Nah, ini branching tadi, debranching. Jadi putusnya itu perhatikan bedanya. Harus Anda paham pembedaan, lihat beda. Pemutusannya ya satu glukosa, satu fosfat, glukosa terus baik yang di rantai cabang maupun di rantai yang lurus. Stop, ini limit dextrin nih. Ya, limit dextrin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 kan gitu. Ya, jadi ini pun nanti dipenuhi. Ya pada saat sudah pemanjangan rantai glukosa di glikogen, ya nanti terbentuk suatu titik cabang di sini. Klap. Nah, terbentuklah cabang di sini. Karena ini pindah ke sini. Set. Ikatannya tentu alfa 16 di titik cabang ini. 1, 2, 3, 4 perhatikan. Maka nanti kalau sudah terbentuknya sintesis cabang di struktur molekul glikogen, ya, dan ini perhatikan enzimnya dari amilo alfa 14 kan di sini 14 nih ikatannya. Ya 14 cut di sini, potong alfa 14. Jadi amilo 14 ke 16. Jadi ada transfer. Jadi disebut 14 ke 16 transglikosilase. Enzimnya itu nanti yang berperanan untuk membentuk cabang.
Nah, atau disebut juga glikosil 46 transferase karena ini kan posisi 14 nih menjadi 16. Jadi enzimnya bisa disebut juga glikosil 46 transferase. Mentransfer tadinya ikatannya alfa 16 di rantai yang lurus masuk ke titik cabang karena ini akan potong 1, 2, 3, 4. Ini tadi limit direksi yang saya sudah sampaikan di sini. Lihat nih, ini harus dipenuhi nih. Jadi dengan demikian tentu saja ini merupakan suatu awal dari pembentukan cabang yang nantinya mempermudah untuk ya tentu ini non reducing ujung non produksi ujungnya di sini. Maka nanti kalau misalkan glukosa darahnya tinggi dan tidak banyak yang diglikolisis, tidak banyak yang dipecah menjadi ATP dan piruvat, tentu sebagian besar akan dijadikan cadangan glukosa di glikogen liver ataupun hati. Masuk jadi pasti panjang glukosa, UDP glukosa yang itunya tuh ya nanti glukosa terus makin panjang, ini pun makin panjang. Berapa banyak glukosa yang terdapat di dalam aliran darah yang masuk kemudian disintesis tergantung. Kalau glukosa yang masuk ke dalam sel tidak dipakai, begitu habis makan, dia menonton TV, makan lagi, seperti yang saya sampaikan, fed, makan, repeat, makan lagi, repeat, makan lagi, maka pasti glukosa dalam bentuk rantai glikogen makin panjang, maka pasti makin tebal kandungan glikogen di liver, makin banyak kandungan glikogen di otot, dan jelas orang itu makin lama makin gemuk, makin besar tubuhnya. Karena sebagian glukosa sisa pun tidak semuanya disintesis menjadi rantai glikogen, merupakan cadangan glukosa. Nah, maka glukosa pun akan disintesis menjadi lemak, maka penumpukan dalam tubuh bukan cuma sekedar glikogen otot dan liver, juga lemaknya numpuk. Maka jelas overweight, gemuk, gembrot akibat banyak sekali asupan glukosa. Nah, itu bedanya. Ya, bedanya antara degradasi dan sintesis. Tapi keterjadiannya tetap di ujung non-reduksi. Baik itu sintesis ataupun degradasi, keterjadiannya di ujung glikogen yang bagian non-reduksi, di mana tidak ada gugus aldehid bebas karena dipakai berikatan alfa 14. Jadi dengan demikian, maka tentu di sini Anda bisa membedakan bagaimana mekanisme terlepasnya glukosa dari glikogen, tapi dalam bentuk glukosa 1-fosfat, prosesnya prosesnya fosforilase ya. Enzimnya tentu saja dalam hal ini glikogen fosforilase, dan dalam proses sintesis enzimnya glikogen sintase. Dan kemudian lihat apa yang berpengaruh pada saat sintesis dan pemecahan glikogen, ya, dan diregulasi secara hormonal maupun secara allosterik. Maka dalam hal ini boleh jadi enzim glikogen fosforilase dalam hal mendegradasi glikogen, boleh jadi enzimnya itu dipengaruhi karena allosteric site-nya ditempati oleh aktivator atau modulator positif yang mengaktifasi enzim, atau boleh jadi karena adanya inhibitor yang terikat di allosteric site inhibitor atau modulator negatif menyebabkan glikogen fosforilase off. Tapi juga boleh jadi secara hormonal. Ya, siapa yang memicu? Pasti glukagon atau epinefrin, tergantung sel targetnya, di liver kah, di otot kah. Dan tentu ya, yang terjadi bukan pengaruh senyawa aktivator atau inhibitor,
terhadap enzimnya. Jadi allosteric site-nya boleh jadi secara hormonal tidak akan ditempati, allosteric site-nya tidak akan ditempati oleh aktivator atau inhibitor, tapi ada modifikasi kovalen. Masuknya gugus fosfat pada hormon tersebut. Misal hormon tersebut tadinya inaktif, maka menjadi aktif. Ya, jadi dengan demikian bukan allosteric site-nya yang dipengaruhi, tapi ya modifikasi kovalen. Dan dalam hal ini aktif atau inaktifnya glikogen fosforilase bisa jadi karena pengaruh senyawa tertentu yang menempati allosteric site atau modifikasi kovalen. Sementara enzim yang meregulasi mengatur sintesis perpanjangan glikogen ya dipengaruhi oleh proses modifikasi kovalen. Fosforilasi masuknya gugus fosfat atau defosforilasi keluarnya fosfat dari enzim tersebut. Ini sangat menarik dan yuk kita perhatikan baik-baik. Kita singkat aja ya. Glikogen fosforilase kita singkat GP. Ya, glikogen sintase kita singkat GS. Nah, siapa yang mempengaruhi kalau misalkan itu sehubungan dengan allosteric site enzim? Glikogen fosforilase diaktifasi oleh keberadaan AMP. Bila mana ada AMP dan menempati allosteric site, maka enzim tersebut aktif. Dan bila mana ada ATP, ATP menempati allosteric site, maka enzim tersebut inaktif. Kenapa? Karena menghambat. Bukan cuma sekedar ATP yang mampu menghambat enzim tersebut, tapi bisa dihambat juga oleh glukosa 6-fosfat atau kafein. Nah, perhatikan Anda yang suka minum kopi, ya kafeinnya yang terdapat di dalam kopi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap metabolisme di dalam tubuh. Tapi terkadang kafein itu perlu juga kalau dalam konsentrasi yang kecil ini untuk mengaktifasi sel saraf ya, sehingga dengan demikian boleh jadi yang tadinya terkantuk-kantuk menjadi cenghar lagi gitu loh. Ini juga perlu, tapi tidak dalam konsentrasi yang tinggi, bahkan disarankan loh kafein itu ya nanti, tapi bukan di kajian yang akan disampaikan sekarang. Ini harus perlu waktu tertentu bagaimana kafein mempengaruhi ya sistem apa yang terdapat dalam tubuh kita. Tapi pada dasarnya kafein bisa menghambat enzim glukosa fosforilase, tapi diaktifasi oleh AMP. Nah, ini dalam kaitannya bila mana allosteric site-nya ditempati oleh senyawa tertentu, apakah aktivator atau inhibitor. Ya, sementara enzim yang mensintesis perpanjangan glikogen tentu saja ini ya akan distimulasi oleh glukosa 6-fosfat. Berbeda kan, lihat, perhatikan. Kontradiktif kan? Ya, glukosa 6-fosfat menginhibisi pasti berlama dan akan mengaktifasi ya glikogen sintase. Dan kedua enzim ini tentu saja diregulasi oleh proses modifikasi kovalen atau katakanlah dalam hal ini fosfat yang sangat berperanan. Masuknya gugus fosfat di posisi C6 dari enzim tersebut akan menyebabkan tentunya aktif atau inaktifnya kedua enzim tersebut. Nah, ini adalah suatu proses yang menggambarkan, perhatikan baik-baik, saya akan pelan-pelan. Perhatikan karena terkait enzim kunci di sini saya akan memperlihatkan enzim glikogen fosforilase dalam keadaan aktif atau inaktif, ya, baik itu yang dipengaruhinya itu adalah ya allosteric site-nya, di mana allosteric site-nya ditempati oleh siapa, atau mungkin masuknya gugus fosfat melalui proses fosforilasi. Ya,
prosesnya fosforilasi, enzimnya fosforilase. Lihat kasus yang pertama. Ya, ini enzim bebas tanpa mengikat fosfat, tidak termodifikasi kovalen, dan dinamai enzim glikogen fosforilase B, tidak aktif. Enzim ini, perhatikan baik-baik, tidak ada gambarannya di sini. Bisa aktif kalau masuk apa tadi? AMP. Kalau AMP menempati allosteric site ini, enzim tersebut menjadi aktif. Namanya fosforilase B aktif. Perhatikan, dengar baik-baik. Anda tambahkan di catatan Anda ini, karena nggak saya itu kan, nggak saya masukkan di sini AMP-nya. Sekali lagi, enzim inaktif fosforilase B ini, ya ini serin, ya serin. Jadi bukan ditirosin. Kalau tadi pada saat kita melihat sintesis perpanjangan glukosa, kan glukosanya terikat di struktur protein yang memiliki rantai samping tirosin, ya. Di sini perhatikan adanya OH-nya yang diserin. Yang nanti gugus fosfatnya masuk ke sini kalau modifikasi kovalen. Tapi yang akan saya bicarakan pertama sekarang ini, enzim ini bisa aktif kalau allosteric site-nya ini ditempati oleh aktivator atau modulator positif. Tadi saya sudah sampaikan di atas nih. Diaktifasi oleh AMP, maka bila AMP masuk sini, enzim ini aktif. Namanya enzim tersebut fosforilase B aktif. Catat, tambahkan di nanti. Tapi boleh jadi enzim ini tidak dipengaruhi dengan adanya MP yang masuk ke allosteric site, tapi dimodifikasi kovalen, masuk fosfat di mana? Di rantai samping yang mengandung OH, di serin. Maka terbentuklah ikatan fosfat pada posisi di mana serin rantai sampingnya OH ditempati oleh fosfat di sini. Fosfatnya masuk di serin, rantai samping serin. Maka sekarang nih enzimnya karena berubah strukturnya, kemasukan gugus fosfat dan ikatannya kovalen, enzimnya berubah, tadinya fosforilase B menjadi fosforilase A karena strukturnya berbeda. Kalau ini kan ikatannya kovalen, kalau AMP masuk di sini kan ikatannya non kovalen. Tidak merubah struktur karena hanya ditempatkan di allosteric site. Maka enzimnya tetap fosforilase B yang mengikat non kovalen AMP. Enzimnya tapi fosforilase B aktif. Perhatikan nih. Tapi pada saat termodifikasi kovalen di mana fosfat masuk di rantai samping serin, enzimnya berubah namanya fosforilase A. Tapi aktif. Lihat, allosteric site-nya kosong. Bukan AMP yang mempengaruhi aktifnya enzim tersebut, tapi masuknya fosfat. Ini yang disebut modifikasi kovalen yang menyebabkan enzim tersebut aktif dari bentuk fosforilase B yang kurang aktif menjadi fosforilase A yang aktif. Perhatikan, seringkali salah ini. Gambarnya bagus karena bisa copy paste dari catatan, tapi Anda menerangkannya salah, tetap salah meskipun gambarnya benar karena gambar nanti bisa copy paste ini, apalagi ujiannya online. Yang penting penerangannya yang saya minta itu penjelasan di sini, bukan gambar ini yang bisa Anda copy paste, Anda niron dari catatan, gampang itu. Ya itulah sulitnya dosen menilai online, ujian online ini. Anda itu copy paste dari catatan atau mengerti. Tapi kami dosen punya strategi untuk menilainya itu bukan dari gambar-gambar yang bisa di copy paste, bisa 100 semua kalau hanya gambar ini. Penerangannya di samping ini. Terangkan perbedaan fosforilase B yang aktif bila mana
allosteric site-nya dimasuki aktivator dengan aktifnya enzim tersebut bila mana termodifikasi kovalen. Dan lihat namanya berbeda dari fosforilase B menjadi A. Kenapa berbeda? Karena terikat fosfat. Strukturnya jadi lain. Lihat, perhatikan aslinya tidak mengandung fosfat. Sekarang termodifikasi fosfatnya masuk, maka jelas namanya dari B menjadi A. Tapi bila mana aktifnya enzim fosforilase B ini dengan kemasukan AMP di allosteric site, enzimnya namanya tetap sama, fosforilase B, tapi bukan das aktif lagi di sini. Aktif. Kenapa? Fosforilase B-nya tetap karena tidak merubah struktur. Tetap begini, serin di posisi serin ke-14-nya itu rantai sampingnya tetap ada OH, bukan fosfat seperti ini. Maka namanya tetap fosforilase B tapi aktif. Kenapa? Karena AMP masuk di allosteric site. Jelas? Halo? Retno jelas? Jelas, Pak. Bisa dipahami perbedaannya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sama. Saya tanya Retno aja mewakili Anda. Mungkin ada yang belum pahamnya, yang masih mendengarkannya terkantuk-kantuk. Makanya ini penting ini. Penting ini. Karena kalau melihat gambar gini, susah. Justru penerangannya sekarang yang penting. Kalau perlu direkam ini yang saya sampaikan. Dan tentu fosfatnya ini bisa lepas, terhidrolisis. Lepas fosfatnya, ya ikatan kovalen ini dilepas, dan enzim yang bekerjanya fosforilase A, fosfatase B, atau PPI. Lihat, lepas fosfatnya, maka karena strukturnya berbeda, tidak mengikat fosfat lagi, menjadi kurang aktif. Fosforilase B yang tidak aktif. Dan enzim, perhatikan, enzim yang bekerja untuk masuknya fosfat, ya adalah fosforilase B kinase. Ya, gitu. Dan tolong diperhatikan, ini dipicu oleh kerja hormon. Tapi beda sel target, beda hormon. Glukagon men-trigger enzim yang ada di liver, epinefrin dengan bantuan CA2+ dan AMP terjadi trigger enzim fosforilase B kinase yang ada di otot. Gitu loh. Inilah pengaruh kedua hormon untuk liver itu glukagon, epinefrin untuk otot, supaya enzim yang tadinya inaktif dalam bentuk fosforilase B menjadi fosforilase A yang aktif karena posisi enzim di mana mengandung rantai samping serin ditempati fosfat, termodifikasi kovalen. Tentu ini terjadi pada saat kadar glukosa darah rendah akibat lapar atau puasa. Perlu glukosa dibebaskan ke aliran darah sehingga enzim harus aktif. Ini karena nanti glukosa 1 fosfat, glukosa 1 fosfat, glukosa 1 fosfat dibebaskan, dipecah dari glikogen otot atau glikogen liver. Siapa pemicunya? Epinefrin di otot, glukagon di liver. Terangkan ini kalau saya tanya nanti di ujian. Dan bocorannya pasti akan saya tanyakan. Itu loh. Tapi dengan copy paste itu ya saya tahu nanti ada yang mengerti, ada yang hanya copy paste. Dan tentu saja nanti pada saat kadar glukosa darahnya tinggi, habis makan, banyak glukosa di aliran darah masuk ke otot, maka ini ya lepas lagi, terhidrolisis, maka enzim yang aktif menjadi inaktif karena sekarang yang berperanan adalah glikogen sintase. Ini harus off dalam bentuk fosforilase B yang kurang aktif.
Oke. Waduh, udah. Ya nggak apa-apa nih, saya 5 menit lagi ya, sebelum nanti dilanjutnya. Jadi dengan demikian, sangat jelas nanti akan saya sampaikan. Ya karena ini mau rapat pemilihan dekan nih, ini cukup beberapa, ya inilah. Nanti saya ulangi lagi minggu depan ya kalau masih belum jelas. Lihat ini perbedaan, lihat. Lihat, enzim fosforilase A, ya, yang tentu saja ini sebentar. Kemasukan fosfat nih, A ya. Kalau sudah bebas B nih, lihat yang ujung gitu aja lah. Ini ya, kurang aktif. Lihat allosterik site-nya kosong. Allosterik site-nya kosong. Glukosa sekarang tentu saja ini yang menyebabkan enzim tersebut tentu saja ditempati oleh glukosa, karena glukosa ini dalam hal ini sebagai inhibitor kan, tempatnya ditempati inhibitor. Tapi pasti tetap aktif. Kenapa? Karena yang sekarang memegang peranan adalah masuknya fosfat. Ini aktif. Jadi sudah mulai kurang aktif karena glukosa sudah mulai masuk ke sini. Kenapa? Akibat makan. Glukosanya banyak akibat dari makan ya, banyak kandungan glukosa, ini mulai inaktif ini. Sudah mulai pengurangan, udah mulai inaktivasi nih. Ya, tapi pada saat aktif nanti pelan-pelan fosfatnya itu pada saat glukosa masuk karena proses inaktivasi, dan tentu saja dalam hal ini insulin yang bekerja karena kadar glukosa darah kan tinggi. Lepas fosfat, maka ini kembali. Maka ini inaktif, pre dia. Dan enzim berada dalam keadaan bentuk fosforilase B karena fosfatnya hilang. Lebih inaktif, kenapa? Karena sekarang allosteric site-nya justru ditempati oleh inhibitor. Saya sampaikan tadi kan glukosa inhibitor. Kadar glukosa darahnya tinggi dan kemudian enzim allosteric site enzimnya ditempati glukosa, ini stop, inaktif. Gitu. Nah, jadi ini lihat, tentu saja dalam hal ini regulasi metabolisasi glikogen yang sehubungan apakah ada degradasi atau sintesis glikogen, ya glukagon tentu saja di ikatnya. Perhatikan ya, hormon tidak masuk ke dalam sel, hanya memicu second messenger, mengaktifasi enzim yang terkait, baik glukagon yang terikat di reseptor glukagon atau tentu saja epinefrin yang terikat di reseptor beta adrenergic ya, ini pada utamanya kan di otot ya, atau otot liver ya, sebagian ada di liver juga ya, tapi glukagon itu tentu di liver ya. Ya, perhatikan baik-baik di mana protein kinase nanti yang tentu saja pemicunya itu nanti secara kaskade ya, akan saya sampaikan sekilas nanti ya, dan akan diulang minggu depan. Lihat, ini aktif ya, yang memicunya glukagon epinefrin. Dan begitu kadar glukosa darahnya tinggi ya, tentu saja yang bekerja insulin. Dan ini protein kinase C yang tentu saja mengaktifasi, atau katakanlah dalam hal ini insulin yang mengaktifasi enzim berikutnya. Ini coba protein kinase yang sekarang aktif ini nanti inaktif pada saat keadaan insulin bekerja. Ini protein kinase itu udah inaktif. Yang aktifnya protein kinase yang tentu memicu sintesis glikogen. Ya, ini kan memicu degradasi glikogen. Ini kontradiktif. Perhatikan baik-baik kontradiktifnya. Perhatikan. Lihat, ini keadaan. Saya akan ulangi minggu depan ya. Sekarang sebentar saja nih, karena saya harus mulai gabung ke fakultas ini. Perhatikan baik-baik. Pelan-pelan saya. Meskipun sekilas. Perhatikan. Ini saya gambarkan yang hijau itu
Ya, keadaan aktif, yang merah itu keadaan inaktif. Lihat kontradiktifnya proses modifikasi kovalen di sini yang akan saya sampaikan. Ya, efek glukagon dan epinefrin di dalam hal ini ya terhadap enzim yang berperanan dalam degradasi glikogen dan enzim yang berperanan pada sintesis glikogen. Perhatikan. Epinefrin dan glukagon di sini aktif, tentu tergantung sel target. Di liver kah, di otot kah, kan gitu. Dan tentu secara nanti dia terikat di membran, kemudian mengaktifasi protein kinase. Lihat secara kaskade ini. Ya, lihat secara kaskade. Protein kinase A tentu dia yang berperanan agar enzim yang lain terfosforilase. Siapa? Secara bersamaan protein kinase A yang aktif akibat di-trigger oleh kedua hormon ini akan menyebabkan masuknya fosfat ke glikogen sintase A. Glikogen sintase A ini tentu yang sangat berperanan untuk sintesis perpanjangan glikogen. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Di perpanjangan glikogen ini, glikogen sintase A. Lihat, glikogen sintase A termodifikasi kovalen masuknya fosfat, maka glikogen berubah struktur karena mengandung fosfat, sekarang menjadi glikogen sintase. Tapi yang tadinya aktif menjadi inaktif. Perhatikan kontradiktifnya. Enzim yang tadinya aktif menjadi inaktif, maka pasti stop sintesis glikogen, stop. Tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena justru glukosanya dalam keadaan yang rendah kadarnya. Pada saat puasa, pada saat lapar, maka pasti glikogen sintase off. Akibat modifikasi kovalen, enzim yang tadinya aktif menjadi inaktif. Tapi sehubungan dengan ini, serentak fosforilasi pada enzim fosforilase kinase justru kemasukan gugus fosfatnya itu akan menyebabkan enzim inaktif menjadi aktif. Perhatikan. Dan tentu fosforilase kinase dalam hal ini yang sudah teraktivasi juga akan memberi pengaruh masuknya fosfat ini secara ini kaskade ya, berurutan. Set kaskade namanya. Berkesinambungan. Seiring dengan aktifnya fosforilase kinase, fosfat, kemasukan gugus fosfat akan menyebabkan terfosforilasinya glikogen fosforilase B yang tadi saya sampaikan di atas. Masuknya fosfat di rantai samping serin akan menyebabkan modifikasi kovalen masuknya fosfat ke glikogen fosforilase B menjadi aktif dan namanya glikogen fosforilase A. Maka enzim glikogen sintase A menjadi B yang inaktif, tapi di lain pihak ini menjadi aktif. Ini inaktif, ini aktif. Maka sintesis glikogen pasti off, stop. Karena dalam keadaan lapar justru perlu degradasi glikogennya tersebut. Maka ya satu persatu glukosa 1 fosfat, glukosa 1 fosfat, glukosa 1 fosfat terpecah dari rantai glikogen, baik itu yang di otot ataupun di liver, tergantung dipicu oleh siapa hormonnya. Maka proses degradasi glikogen berlangsung karena enzim terkait yang meregulasi putusnya glukosa dari rantai glikogen dalam bentuk glukosa 1 fosfat. Enzim ini aktif, tapi seiring dengan hal itu pasti yang tersangkut paut pada proses sintesis harus inaktif.
Perhatikan, kontradiktif. Masuknya fosfat enzim ini menjadi inaktif, tapi masuknya fosfat enzim ini menjadi aktif. Kontradiktif. Yuk kita lihat berikutnya. Pada saat kadar glukosa darahnya tinggi, habis makan, maka epinefrin dan glukagonnya libur. Yang aktif adalah insulin. Ini yang tertrigger, ini yang terinduksi. Insulin disintesis dan aktif tentu ya sintesisnya di beta pankreas, sel beta. Dan kontradiktif dengan yang tadi. Sekarang kebalikan. Maka siapa yang berperanan untuk memodifikasi kovalen? Sekarang tadi dimasukkan, sekarang dilepas gitu loh. Ya kan? Dilepas. Maka protein fosfatase 1 berperanan untuk proses hidrolisis enzim glikogen sintase B yang inaktif menjadi aktif. Berbarengan dengan hal itu juga protein fosfatase ini juga menyebabkan terhidrolisisnya ya glikogen fosforilase fosfatnya lepas yang tadinya aktif menjadi inaktif. Dan fosforilase kinase fosfat juga keluar fosfatnya terhidrolisis. Perhatikan juga kontradiktif. Lepasnya fosfat dari glikogen sintase B menyebabkan enzim inaktif menjadi aktif. Kebalikannya, ya protein fosfatase 1 yang menyebabkan lepasnya fosfat dari glikogen fosforilase A yang aktif menjadi inaktif. Ya, glikogen fosforilase B karena strukturnya sekarang sudah berubah. Fosfatnya lepas. Maka pasti enzim yang berperanan pada proses degradasi glikogen menjadi stop, pemutusan glukosa dari glikogen stop, tapi rantai glikogen menjadi lebih panjang karena glukosa masuk satu ke rantai glikogen dan disintesislah glikogen karena enzim glikogen sintase A aktif. Maka glikogen otot lebih panjang, glikogen liver lebih panjang. Itulah sebabnya maka perhatikan baik-baik kontradiktif dari lepasnya fosfat dari enzim ini dari inaktif menjadi aktif, tapi untuk enzim yang ini dari aktif menjadi inaktif. Kontradiktif dan harus terjadi demikian karena begitu ini on, ini harus off. Dan sebaliknya yang tadi. Inilah proses sintesis dan degradasi glikogen. Kapan sintesis glikogen terjadi dan kapan degradasi glikogen terjadi tergantung situasi dan kondisi. Apakah dalam keadaan kadar glukosa darahnya tinggi atau dalam keadaan kadar glukosa darahnya rendah. Oke, saya kira cukup. Ya udah lebih nih ya. Saya harus gabung sebentar lagi di fakultas untuk proses pemilihan dekan baru. Jadi nanti Desember itu sudah harus ada ya dekan baru. Jadi nanti tentu saja bergantian. Jadi Prof. Ajat sudah harus diganti dan sekarang sudah kita sedang mulai pemilihan, ada calon-calon. Dan alhamdulillah calon dari kita ada 3. Prof. Iman Rahayu, Ibu Desi Harneti, dan Ibu Trimayanti. Melawan 3 dari departemen yang lain. Ya, fisika ada Pak Ayi, statistik ada Pak Tony. Nah, fisika ada 2 ya, Pak Ayi sama Pak Yudi. Dan Pak Tony dari statistik. Mudah-mudahan paling tidak calon kuat kita Prof. Iman bisa naik menjadi dekan. Saya kira cukup, ya. Halo, Retno, punten nih, saya harus ikut. Ya, kalau misalkan masih ada yang belum paham dan belum mengerti, silakan ditanyakan. Tapi saya berusaha sekuat ya yang saya mampu untuk supaya Anda bisa paham dan mengerti. Itulah sebabnya maka jangan ngantuk ya kalau kuliah saya itu ya.
Jangan ngantuk karena banyak pemahaman yang harus bisa dipahami, dimengerti dengan memperhatikan apa yang saya sampaikan. Oke? Alhamdulillah cukup ya Retno ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.